Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan wa salaman amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi di acara Kolbun Salim bersama Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi. Dan tentu di tengah-tengah kita bersama Ustadz Muda, Gus Muda yang begitu sangat luar biasa, bersama Gus Fauzi. Assalamualaikum Gus Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Alafiyah. Baik pemirsa NTV dimanapun berada, kali ini kita akan mengangkat tema bagaimana cara ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah cita-cita kita sebagai umat manusia, umat muslim seluruh dunia, bagaimana ibadah kita ini tidak sia-sia, tapi ibadah kita ini yang sudah kita lakukan, sholat 5 waktu, kemudian sodaqoh dan lain sebagainya. Ini Gus Fauzi, kira-kira biar tidak sia-sia. Nah, ini bagaimana tip dan triknya cara ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo saya beri waktu kepada Gus Fauzi untuk menjelaskan lebih lugas lagi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang perlu kita sampaikan dulu tentang kesalahpahaman sebagian orang. Biasanya sebagian orang itu menganggap gini, yang tahu ibadah kita diterima atau tidak itu Allah. Jadi tidak usah kita urusi sudah. Pokoknya kita ibadah. Itu kata-kata seperti itu seakan-akan benar, tapi sejatinya salah. Karena dia tidak mau tahu ilmunya. Padahal yang dimaksudkan Allah yang paling tahu. Tapi Allah juga memberi rambu-rambu. Gitu. Allah yang tahu, tapi Allah memberikan cara, memberikan bocoran. Lah diberikan bocoran kepada Nabi, kepada ulama sampai turun kepada kita gitu. Jadi jangan sampai hanya mentok di situ. Yang tahu itu Allah. Setelah itu dia tidak mau tahu lagi. Itu juga keliru. Tapi kita harus mengetahui ilmu-ilmunya gitu. Itu sudah diterangkan oleh banyak ulama. Di antaranya caranya yang pertama itu ibadahnya harus menggunakan ilmu. SOP-nya ini ya. SOP-nya itu SOP-nya pokoknya ibadah itu satu harus menggunakan ilmu. Ibadah itu karena agama ini adalah minallah, agama ini agamanya Allah, agamanya kemudian Rasulullah yang menyampaikan. Tidak bisa kita buat sendiri, tidak bisa. Jadi umpama kita sholat harus ada ilmunya, ilmu fikihnya harus ada. Mau wudu harus ada ilmu fikihnya. Puasa harus ada ilmu. Harus tahu rukunnya apa, syarat sahnya apa, yang membatalkan apa. Yang membatalkan itu harus tahu juga. Kalau tidak tahu ya tidak bisa. Nanti malah mau melakukan yang membatalkan malah tidak sah nanti. Jadi harus tahu ilmunya. Jadi tahu ilmunya itu tidak menggunakan, minimal menggunakan kitab Fathul Qorib. Jangan menggunakan kitab Fathul Jare. Jare emak, jare kancane isun. Jare bahasa using Fathul Jare. Katanya orang. Tapi memang ya Ustaz, dalam hal ibadah ini kan karena memang sangat penting. Jadi memang harus kita persiapkan dulu wabil khususnya ilmunya ini ya Ustaz. Jadi apa yang jenengan sampaikan tadi, jadi ada kitab-kitab dasar yang mungkin ini akan menjadi rujukan oleh orang-orang untuk belajar ibadah yang benar begitu ya. Kitab apa itu Kang Ustaz? Jadi minimal ngeten ya. Yang namanya ngoten itu harus ada rujukan lah. Rujukannya contohnya umpamanya pertama menggunakan Safinatun Najah lah, atau kitab-kitab dasar ini Muqaddimah Hadromiyah, atau mukanya takrib lah, kitab takrib, nanti menggunakan Fathul Qoribnya. Pokoknya nanti ada bimbingan guru. Jangan sampai kita itu tata cara sholat kita tidak pernah diajari oleh seorang guru pun. Kita tidak pernah diajari oleh katakan ngaji kitab satupun, tidak pernah. Itu keliru. Akhirnya dia itu sholatnya itu
hanya melihat orang sujud. Oh, orang itu sujudnya ke masjid biasanya. Orang itu sujudnya kayak gini. Oh, rukuknya kayak gini. Itidalnya kayak gini. Jadi hanya prasangka saja, prasangka dia sholatnya itu bukan atas dasar ilmu, tapi atas dasar prasangkanya dia. Karena melihat seorang tadi. Iya. Tapi begini, Ustadz, iya. ini ada kasus, misalnya di lapangan, itu ada orang yang baru mau belajar tentang sholat, langsung diklik di YouTube, cara sholat. Iya. Nah, langkah awal untuk mempelajari dia untuk belajar sholat itu kira-kira menurut jenengan gimana? Iya. Di YouTube itu sebetulnya YouTube itu adalah wasilah, wasilah untuk mencapai goyah. Goyahnya adalah mendapatkan ilmu. Wasilahnya adalah lewat YouTube. Wasilahnya adalah lewat Meet. Wasilahnya adalah lewat internet dan seterusnya. Itu wasilah kan seperti itu. Bisa-bisa saja. Boleh berarti ya, Ustaz? Cuma wasilah itu yang kompeten, yang kapabel, gurunya yang bersanad. Jangan asal guru. Kalau gurunya juga mendapatkan dari Google juga kan nanti rawan. Maksudnya gini, mendapatkan dari Google itu bukan berarti tidak boleh. Tapi yang dia tuh gurunya itu yang sudah mempunyai pondasi. Google itu untuk pengembangan. Jangan Google jadikan pondasi. Gitu. Ada orang itu yang belajar dari Google, tapi Google itu sudah menjadikan dia pondasi. Jadi dari awal dia tidak berguru. Man ta'allama bila syekh fa syaikhuhu syaiton. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Jadi sebetulnya belajar dari Google itu bagus karena itu fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Tapi salahnya orang akhirnya tidak mau mendatangi guru yang asli, yang bersanad sampai Kanjeng Nabi. Itu kelirunya. Jadi Google itu jangan dijadikan pondasi. Tidak pernah belajar ke pondok, tidak belajar di sekolah atau guru-guru yang kompeten seperti itu. Akhirnya dia hanya mengandalkan Google-nya. Kita itu kalau sudah punya pondasi, Google itu justru bagus. Jadi menambah referensi terus. Berarti Google ini tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber. Ya. Tapi memang harus ada pendamping ustaz. Harus ada pendampingnya. Dan YouTube ataupun Google ini bagian daripada pendamping keilmuannya dia. Iya, seperti itu. Tapi dengan cara seperti itu berarti kalau ada orang yang seperti itu, langkah awalnya boleh pakai Google tapi harus cari ustadznya gitu ya. Iya, sebetulnya tidak harus cari ustadznya. Kalau dia sudah punya pondasi yang kuat, itu kan dia sudah punya filter. Bahasanya itu filter. Oh, dia sudah mengetahui mana yang sebetulnya ini bagus. Tapi kalau orang masih awam ya, itu kadang rawan. Kalau masih awam banget lah, awan banget, harus mencari guru pendamping gitu. Makanya ya di Google, di YouTube itu ya harus tahu lah mana ustadz yang sudah kompeten. Kalau tidak minta rekomendasi gitu. Itu lebih selamat sudah. Misalnya NU Online. NU Online bisa. Katakan di Google NU. itu NTV. Iya, NTV. Ya enggak apa-apa, kita sampaikan seperti ini bukan kita kata itu seperti itu harus mendohirkan ulama, harus mendohirkan ilmu seperti ya banyak di Google itu ulama aswaja itu banyak lah. Itu. Terus gini Ustadz, kalau kita itu mempelajari tentang ilmu tentang ibadah, kiranya kita sampai mana? Oh gitu, ini ya, pertanyaan sehingga bagus. Memuncul istilah begini, insya Allah dengan cara saya belajar sampai sekian ini, insya Allah saya sudah bisa diterima oleh Allah. Kira-kira bisa diukur apa enggak? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu tidak semua ilmu. Jadi wajib mencari ilmu bagi setiap muslim. Ilmu Islam itu kan luas banget. Jadi kalau gitu saya mencari ilmu semuanya, akhirnya mencari ilmu, bahkan ilmu-ilmu wasilah seperti nahwu, shorof, balaghah, mantek, usul fikih, ulumul hadis, semuanya dicari. Ya tidak semuanya seperti itu. Atau ilmu umum harus dikuasai juga, saya harus belajar ilmu kedokteran, tidak seperti itu. Jadi Islam sudah membagikan gini, jadi sudah mengkalkulasi atau sudah mempeta-petakan mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Fardu ain itu semuanya harus punya, harus mencari ilmu itu, kalau tidak dosa. Kalau yang fardu kifayah enggak. Yang fardu ain contohnya ilmu fikih.
ilmu fikih itu dirinci lagi. Jadi semuanya kita ini yang Islam ini itu harus belajar ilmu fikih. Tapi tidak semuanya karena ilmu fikih itu luas. Ada muamalah, ada ubudiyah, ada jinayat, luas, banyak banget. Semuanya di dalam hidup kita itu diatur semuanya. Tapi tidak semuanya hukumnya fardu ain, tidak. Yang fardu ain itu contohnya ya, yang harus kita tahu ilmu wudhu. Ilmu wudhu itu yang rukun, syarat, yang batalkan itu saja. Tidak usah tahu dalilnya sudah. Tahu dalilnya tidak sampai fardu ain. Ilmu wudhu, ilmu sholat, toharoh, sesuci, mensucikan najis, istinja, itu ilmu-ilmu wajib. Kalau ilmu nikah, ya, yang jomblo, yang jomblo itu harus belajar ilmu bab nikah, harus tahu syarat rukunnya nikah. Tapi bukan berarti langsung nikah ya kan? Ya. Kalau dia masih lama nikahnya, tidak sampai fardu ain, masih fardu kifayah. Haji, umroh, itu dia belajar bab haji, syarat rukunnya haji itu, tidak sampai fardu ain, tidak sampai. Kalau dia mau berangkat haji, fardu ain. Buyuk, jual beli, ya belajar jual beli. Kalau aktivitasnya sudah jual beli setiap hari itu fardu ain, kalau enggak ya fardu kifayah gitu. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa. Pemirsa NTV dimanapun berada, satu sudah terjawab, yakni bagaimana cara ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita harus menggunakan ilmu untuk beribadah, sehingga kita harus belajar terus-menerus tentang bagaimana kita cara beribadah dengan baik dan benar. Nah, pemirsa NTV, saksikan selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, jumpa lagi di acara Kolbun Salim di segmen kedua bersama Gus Fauzi. Nah, gimana Ustadz? Ini apakah ada kelanjutan tadi terkait dengan bagaimana kita mempelajari ilmu, persiapan untuk beribadah? Nah, silakan Ustadz. Ilmu ada lagi yang fardu ain. Tadi kan fikih. Fikih itu tidak semua karena semakin luas sangat ya ilmu fikih. Kemudian apalagi diantaranya tasawuf, tazkiyatun nafs, ilmu tata cara bagaimana kita tidak sombong, bagaimana kita tidak ujub bangga diri, bagaimana kita itu ibadah tidak riak, tidak pamer, bagaimana tidak sum'ah. Jadi hati kita itu harus qalbun salim. Ini pas sesuai nih qalbun salim, acaranya. Hati yang selamat. Itu seperti itu fardu ain. Jadi hasud iri dengki itu jangan dituruti. Ya orang-orang yang hasud dituruti itu ada teman karirnya naik hasud iri, ada teman berprestasi iri, ada teman lebih unggul iri. Itu kan karena tidak tahu ilmunya. Fatalnya dia kan sudah tahu, sudah itu fardu ain tidak dipelajari. Jadi dia dosa. Itu dosa. Jadi pelajari ilmu-ilmu tazkiyatun nafs, tata cara mensucikan diri ini pelajari. Minimal dasar-dasarnya. Muhlikat, bahasanya Imam Ghazali muhlikat, hal-hal yang menghancurkan, yang merusak amal seperti itu, yang merusak hati. Jadi itu pelajari, walaupun tidak sampai mendetail tahu dalilnya, tahu hadisnya, enggak. Jadi dasar-dasarnya saja itu perlu. Ilmu akidah lagi. Jadi fikih, tasawuf, akidah. Akidah itu harus tahu tentang keesaan Allah. Allah itu tidak bertempat, yang seperti itu, laisa kamitslihi syai', itu harus tahu ilmu seperti itu. Baru nanti kalau sudah tahu ilmu fardu ain ini semua, silakan mempelajari. Katakan mau memperdalam ilmu kedokteran, mau mempelajari astronomi, mau mempelajari eksak lebih dalam, mau mempelajari 7 bahasa mungkin seperti itu silakan. Karena ilmu-ilmu itu namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu fardu ain ini tuntaskan dulu, baru nanti menginjak ilmu fardu kifayah. Jangan ilmu fardu kifayahnya itu luas tapi ilmu fardu ainnya tidak tahu. Nah, jadi ilmu fardu kifayah itu kalau di pondok itu biasanya belajar ilmu-ilmu yang wasilah,
Contoh ilmu nahwu, ilmu alat lah. Alat itu namanya alat kan, bukan tujuan. Tujuannya mempelajari nahwu, soroh, balaghah, mantek itu supaya bisa membaca kitab. Kitab itu sumber referensi yang akurat di dalam Islam kita, untuk turats namanya. Jadi orang yang referensinya dari kitab kuning itu tentu lebih akurat, lebih kapabel daripada referensinya dari hanya baca-bacaan buku biasa. Gitu. Makanya kita harus punya alat untuk ke sana gitu. Lah itu tidak semua orang harus belajar ilmu nahwu sorob. Ustadz itu harus punya. Kalau ustadz harus punya. Kalau tidak ada orang yang pelajari ilmu nahwu sorob, dosa semua. Tapi tidak harus semuanya. Yang ustadz saja yang harus menyampaikan ilmu syara, yang harus orisinal ilmunya, yang harus betul-betul bersanad itu. Itu yang kiranya pertama, jadi syaratnya ibadah diterima itu harus mempunyai ilmu, harusnya ilmu, walaupun tidak ilmu secara luas enggak, seperti ilmu-ilmu tadi yang diterangkan gitu. Ini saya mau lebih mempertajam lagi Gus yang terkait dengan tasawuf tadi ini. Karena ini kan masalah perasaan, hati yang itu kiranya butuh pembelajaran lebih dalam lagi dan pengamalan. Nah, bagaimana cara mengamalkan hasud, iri, dengki ini supaya supaya kita itu terbiasa dengan kondisi seperti itu. Nah, karena ini kan sudah menjadi sudah menjadi problem di masyarakat kadang. Problem di masyarakat. Kira-kira punya tip enggak Gus terkait dengan bagaimana supaya tidak hasud, tidak iri, tidak dengki dalam hal untuk menjaga ibadah kita ini? Iya, itu penyakit hati itu ya, penyakit hati itu seperti hasud ya, iri, dengki itu seperti ujub, membanggakan diri, berteriak. Itu sebetulnya kalau ulama seperti Imam Ghazali di Ihya itu ibarat penyakit ya. Penyakit itu ada obatnya sendiri-sendiri. Obatnya sendiri-sendiri itu ada dosisnya. Gitu. Memang ada obat hati itu secara keseluruhan seperti biasa tombo hati ono 5 perkara. Itu sebetulnya secara umum. Tapi secara khusus itu ada obatnya sendiri. Contoh seperti ujub itu tadi ya, Atau seperti yang sampai tanyakan hasud ya, yang biasanya sering hasud itu iri, dengki pada nikmatnya orang tidak senang seterusnya. Gini saja, jadi belajar mengelola mindset, caranya itu belajar mengelola mindset. Iya ya, dia itu dikasih kelebihan oleh Allah. Secara tidak langsung kalau kelebihan oleh Allah itu kan kita harus syukur. Syukurnya gimana? Karena kita itu ya sesama muslim itu, namanya sesama muslim kan akhul innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau ada teman saya punya kelebihan, secara tidak langsung tanggung jawab saya di bidang itu sudah digugurkan oleh dia. Berarti sudah merasa ringan. Merasa ringan akhirnya. Contoh umpamanya, dia itu kaya ya, punya uang. Sebetulnya kalau seperti itu, yang lebih berhak ngopain fakir miskin itu dia. Mungkin saya sedikit gugur kewajiban saya, walaupun ya tidak gugur-gugur amat, tapi ya minimal kalau secara kuantitas sedekahnya itu lebih banyak dia, tanggungannya gitu. Oh iya ya, dia itu mungkin dikelola gitu, mindsetnya dikelola. Jadi cara berpikirnya dikelola. Oh iya ya, dia itu karirnya naik terus. Saya akan seperti stagnannya. Alah, mungkin Allah itu memberikan kelebihan saya di bidang yang lain yang dia tidak miliki. Itu pasti sudah ada takarannya sendiri sudah. Jadi Allah memberikan saya kelebihan di bidang ini mungkin dia tidak miliki. Dia kelebihan di bidang itu mungkin saya tidak. Itu saling membangun satu sama lain. Jadi selalu mengelola mindset seperti itu. Dan kalau saya iri terhadap nikmatnya dia, berarti secara tidak langsung saya menggugat takdirnya Allah. Kalau menggugat takdirnya Allah itu adalah perbuatan yang sangat dosa besar. Kan Allah itu kan sudah tahu mana yang terbaik buat hambanya. Kalau menggugat kan berarti kan seakan-akan dia berarti demo takdirnya. Itu jadi mindsetnya seperti itu. Jadi itu obatnya, penyakitnya ada sendiri, obatnya ada sendiri, porsinya ada sendiri, dosisnya ada, gitu. Baik. Ada ini Gus, ada tambahan mungkin?
Itu terkait tadi dengan lewat ya. bagaimana cara. Jadi tata caranya agar ibadahnya diterima oleh Allah, satu harus ada ilmu. Hmm. Dua sekarang harus apa? Ikhlas. Biasanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir di kitab Sulam Taufik itu ayyak sida bihallah wahdah. Harus betul-betul karena Allah. Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi orang ikhlas itu harus ada. Bahkan di dalam hikmahnya Sayyidina Athaillah itu beliau mengatakan bahwasanya al-a'malu suwarun qa'imatun wal arwahu wujudu sihiril ikhlasi fiha. Jadi amal itu masih ibarat tengkorak kerongkongan. Ikhlas itu adalah ruhnya. Jadi kalau ada jasad tidak ada ruhnya, mati. Maka ikhlas itulah yang menghidupkan jasad itu. Makanya orang itu harus ada ikhlas. Lah untuk membangun pemahaman yang supaya kita lebih mengetahui, itu ulama itu membagi ikhlas. Ulama itu membagi ikhlas. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Ajibah di dalam kitabnya Syarah Hikam Iqadul Himam. Beliau itu membagi ikhlas 3 supaya kita lebih memudahkan pemahamannya ikhlas itu. Ikhlasul awam, ikhlasul khawas, ikhlasul khawasil khawas. Jadi gitu. Ikhlasul awam itu ikhlasnya orang awam. Ini sudah dikatakan ikhlas, tapi ikhlasnya level dasar. Ikhlasnya level dasar. Bagaimana? Kenapa sampean kok rajin puasa sunnah, puasa rojab, sampean rajin sholat sunnah? Ya saya kepengen dapat surga. Saya kepengen terhindar dari api neraka. Wah saya panas di api neraka bagaimana? Nggak kuat saya. Sampean kok tiba-tiba rajin sholat duha? Saya kebetulan punya utang, kepengen bayar utang. Itu apakah ikhlas? Ikhlas. Sampean kok rajin baca waqiah? Itu ikhlas apa tidak? Ikhlas karena dia mengharapnya sudah kepada Allah, tidak kepada manusia. Itu sudah ikhlas. Tapi ikhlasnya level awam, dasar. Ya biarkan tidak apa-apa. Ya namanya orang nganu kan harus ada pancingannya seperti itu. Kalau tidak ada pancingannya malah tidak mau ibadah orang. Iya kan? Tidak apa-apa, teruskan saja. Itu sudah kategori ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kalau sudah baca waqiah atau baca Quran rajin. Kenapa? Karena ada mertua. Tiba-tiba jamaah rajin. Tidak tahu jamaah, tiba-tiba sedekah rajin. Ternyata mau nyalek. Wah ini tiba-tiba rajin. Nah, ini sudah ada tendensi manusia. Sudah karena kepengen mendapatkan apresiasi pujian manusia, itu sudah tidak ikhlas. Yang ikhlas itu seperti itu tadi, ikhlas. Tapi ikhlasnya dasar. Yang kedua, ikhlasul khawas. Ikhlasul khawas itu ikhlasnya khusus bahasanya. Ikhlasnya khusus. Ikhlasnya khusus itu gambarannya seperti ini. Seperti orang tua ke anak. Alah, jenengan kan sudah punya anak. Coba saya tanya ini. Kalau ada anaknya jam 12 malam ya, atau jam 1 malam tiba-tiba nangis, tiba-tiba itu ekspresi orang tuanya gelo apa? Iya senang, malah bahagia. Langsung bangun. Langsung bangun? Iya, langsung bangun. Tidak keberatan ya? Tidak keberatan sama sekali. Itu ada ndak angan-angan? Nanti saya berbuat baik dengan anak seperti ini supaya nanti anak saya kalau saya tua itu supaya baik sama saya. Kalau anak saya sukses supaya ingat sama saya. Awam ada ndak? Ndak seperti itu kan? Pokoknya ikhlas karena ini anak saya cinta betul kepada anak saya. Itu seperti itu. Jadi orang tua itu berkontribusi betul kepada anak, baik betul kepada anak itu bukan karena nanti supaya saya ketika tua dibalas anak saya, enggak. Tapi karena memang ini anak saya buah hati saya. Jadi kedua itu seperti itu. Sampean kenapa ibadah puasa rajin? Kenapa ibadah sunnah sedekah rajin? Enggak mikir supaya dapat surga, supaya terhindar dari, enggak mikir seperti itu. Karena saya cinta kepada Allah. Nah, itu seperti itu, ikhlasul karena saya cinta. Tidak ada tendensi lain seperti itu, karena saya cinta kepada Allah. Itu. Baik, terima kasih Gus, penjelasannya begitu sangat luar biasa. Pemirsa NTV akan kembali lagi di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di acara Kolbun Salim, tentunya masih dengan Ustadz Fauzi. Nah, Ustadz Fauzi ini tadi ada yang masih belum selesai pembahasannya Iya. di ikhlas yang tingkatan nomor kedua dan nomor ketiga. Iya. Silakan. Ikhlasul khawas itu tadi saya kira sudah terpahami. Dan ikhlasul khawasil khawas, khususnya khusus. Itu ikhlas yang seperti itu dia sudah tidak memandang lagi itu adalah amal perbuatannya. Sudah, saya amal ini ya karena taufiknya Allah, karena hidayahnya Allah, karena petunjuknya Allah, karena fasilitas dari Allah. Jadi sudah tidak memandang. Jadi harapan dia itu ayul Allah. Harapan dia hanya bertemu dengan Allah. Jadi harapan dia itu sudah kepengen nanti itu di akhirat itu bertemu dengan Allah. Gambarannya gini, sepasang kekasih itu dia tidak peduli nanti dimasukkan kemana di akhirat, entah dimasukkan kemana, yang penting saya bersama kekasih saya. Seperti pengantin baru itu, dimanapun tempatnya, di kamar sejelek apapun, yang terpenting saya adalah bersama kekasih saya. Percuma kalau kamarnya bagus, kamarnya wangi, tapi tidak bersama kekasihnya. Jadi bersama yang dia tuju itu adalah bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Itu sudah nanti di akhirat itu. Harapannya amalnya ikhlasul khawas, tidak ada tendensi-tendensi lain. Jadi nikmat saja dia melakukan amalnya itu. Ya, berarti Ustadz, kira-kira untuk tingkatan ini ada nggak Ustadz contohnya ulama ataupun yang bisa di ulama-ulama wali itu kebanyakan seperti itu, sudah mencapai makom level ini. Wali-walinya Allah itu sudah kebanyakan mencapai. Ikhlas itu katanya Gus Baha itu logika tertinggi. Ikhlas itu logika tertinggi. Orang tidak ikhlas itu justru janggal ya. Orang tidak ikhlas itu justru janggal. Logikanya nggak jalan juga. Nggak jalan itu kalau tidak ikhlas itu logikanya nggak jalan. Saya beri gambaran seperti ini ya. Saya beri gambaran seperti ini. Umpamanya ada orang si A, ini dia punya teman namanya si B. Si A ini punya teman si B. Ya. Dia itu si A ini kepada si B itu luar biasa baiknya lah, ya. Luar biasa baiknya. Si A itu dia memberi rumah si B, memberi sepeda motor si B, ya. Dia memberi sangu bekalnya, dia bahkan mencarikan jodohnya, dia semuanya difasilitasi. Semuanya difasilitasi. Itu logikanya kan si B kan mesti baik juga kan kepada si A. Apa-apa itu mesti saya itu baik, harusnya seperti itu. Totalitas, fanatik buta bahkan. Berarti si ada timbal baliknya. Iya, seperti itu. Itu logikanya itu seperti itu, logikanya seperti itu. Coba bayangkan. Allah itu sudah memberikan fasilitas kita nafas tanpa kita meminta. Fasilitas mata, tanpa kita berdoa sekalipun Allah sudah memberikan fasilitas mata kan. Telinga ini satu dihilangi, orang telinga satu dihilangi saja berani tidak bayar 2 miliar 5 miliar telinga sampean saya beli 5 miliar, berarti mau enggak kita? Tidak mau itu betapa diri kita ini saja itu tidak ternilai harganya, itu sudah diberikan kepada Allah tanpa kita berdoa sekalipun. Tiba-tiba kita sudah diberikan semua fasilitas Allah, kita diberikan air oleh Allah. Bayangkan kalau kita air di stop di dunia ini 3 hari saja tidak ada air. Bagaimana kita? Hidup enggak kita? Tidak hidup, tidak bisa. Atau mungkin Allah memberikan informasi yang sholat duha, yang sholat 5 waktu boleh makan, yang tidak sholat, tidak makan-makan. Nah, bisa jadi. Iya, seperti itu. Jadi, tapi itu kan Allah tidak memberikan apa? Allah memberikan sesuatu kepada kita tanpa ada tendensi apa-apa. Pokoknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Kenali saya, atau bahasanya illa liya'rifun, ibadah atau kenali saya. Intinya ikhlas ini logika tertinggi. Tidak bisa terbantahkan ikhlas itu. Kita itu banyak loh di dalam hidup kita itu. Allah itu mewujudkan tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta. Itu banyak. Kita diberikan fasilitas. Kita masih punya, katakan orang tua, kita punya keluarga, punya anak yang lucu-lucu, kita punya rezeki, kita sudah punya. Itu kadang kita tanpa meminta, punya tetangga yang baik, teman yang baik. Itu kadang kita tanpa meminta.
tiba-tiba kita ibadah kepengen dapat pujian manusia, itu kan logikanya tidak jalan. Si A ini tadi sudah baik, begitu baiknya kepada si B, tiba-tiba si B ini dia itu justru tidak baik kepada si A, kepengen di alam si C umpamanya, apa-apa si C padahal tidak mau berbuat apa-apa. Logikanya tidak jalan. Ada ikhlas itu logika tertinggi. Orang tidak ikhlas itu justru orang yang aneh. Orang tidak ikhlas itu semua fasilitas hidupnya diberikan oleh Allah, tiba-tiba kepengen dipuji manusia, itu orang aneh. Logical fallacy. Logikanya tidak jalan itu orang itu. Nah, baik Ustadz, ini ada pertanyaan untuk bisa memperdalam makna ikhlas. Biasanya yang terjadi di masyarakat adalah termasuk di saya juga kadang-kadang. Biasanya saya ikhlas, udahlah saya ikhlas apa yang dilakukan oleh orang itu kepada kita biasanya. Tapi hati ini tidak bisa menerima, Mas. Nah itu fenomena kayak gitu gimana, Mas? Ya makanya ikhlas itu walaupun logikanya logika tertinggi, tapi hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus, yang betul-betul orang yang mendapatkan hidayah Allah. Jadi kita harus senantiasa berdoa, karena ikhlas itu adalah pemberian yang sangat berharga. Orang yang ikhlas, ya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka minal mukhlisin. Jadi ya Allah, jadikan ya kita itu berdoa jangan hanya minta rezeki, minta utang lunas saja. Jangan hanya minta ikhlas, ya Allah jadikan saya ini orang yang ikhlas ya Allah. Kalau tidak seperti itu, tidak pernah latihan, tidak pernah dilatih dirinya untuk mencapai ikhlas, ya angel juga. Memang bahasa dia itu menawan, bahasa dia itu seperti bagus katakan ikhlas, tapi hatinya ikhlas, kan patokannya di hati. Dan sebetulnya memang ketenangan tidak hanya datang dari harta, tapi bagaimana kita ikhlas, ini kan juga menjadi ketenangan juga. Iya, itu betul itu. Qul hal nabikum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Di surat Al-Kahfi 103 104 itu. Itu beliau di Al-Qur'an itu ada ya. Al-Qur'an itu ada orang-orang itu terkadang tertipu. Dia menganggap ibadahnya luar biasa. Dia ahli pidato, ahli ceramah, ahli sholat sunnah, ahli sedekah. Di sana sedekah di sana. Tapi hatinya kepingin kerenteknya, kepingin dapat apresiasi manusia. Kepingin dia diarani ahli sedekah, kepingin diarani ahli ibadah. Itu seakan-akan katanya Allah, lihat orang-orang yang merugi. Dia menganggap dirinya ahli ibadah, ahli taat. Tapi dia itu adalah orang rugi, tidak dianggap ibadahnya, justru dia dosa. Kenapa? Hatinya itu loh kepengen di alam manusia saja. Jadi sudah logikanya tidak jalan ikhlas tadi. Nah, jadi casingnya bagus, tapi di dalamnya bobrok. Jadi begitu sangat luar biasa penting ya Ustaz, dalam ikhlas ini, menghadirkan ikhlas ini dalam setiap ibadah kita, agar tidak sia-sia ibadah. Iya, ikhlas. Saya kira itu saja pembahasan ikhlas. Yang perlu diketahui selanjutnya adalah itu tadi yang kedua ya. Yang pertama menggunakan ilmu, yang kedua ikhlas. Yang ketiga yaitu makanan halal. Orang kalau kepengen sholatnya diterima, sedekahnya diterima, umrohnya diterima, semua ibadah yang dilakukan diterima, itu yang masuk ke dalam perutnya pastikan harus halal. Yang baju yang dibuat ibadahnya, semua perhiasan yang dipakai ya itu halal. Tempat yang dipakai sholat pastikan adalah halal, bukan gosopan, bukan curian dan seterusnya. Itu harus halal. Sekarang itu fenomenanya malah terbalik sekarang itu. Orang itu berlomba-lomba sedekah, bakti sosial bahasanya, tapi kadang dapat korupsi. Siapa itu? Tidak usah. Maksudnya kita itu tugasnya seorang dai itu yang mengingatkan umat. Tidak usah mengantam sana sini, mengingatkan saja. Gitu kan. Tawasobil haq, tawasobil sabr. Jadi Ustaz, namanya terkait dengan makanan yang halal, yang memang harus kita yang masuk dalam tubuh kita pastikan, kemudian pakaian yang kita gunakan, segala sesuatu yang di ruang lingkup kita yang halal gitu. Ini Ustaz, sebelum lebih jauh ya, maksudnya makanan yang halal itu contohnya secara fikih
Apa saja? Yang pastikan tidak ada ribanya, pastikan itu tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang melanggar syariat. Jadi istri itu harus tahu pekerjaan suami apa. Jangan-jangan mencuri, jangan-jangan dapat korupsi, jangan-jangan mengambil haknya orang lain. Sekarang itu biasanya di masyarakat kadang nyun sewu, rebutan warisan. Judulnya haknya saudaranya dia ambil kadang. Itu jangan dimakan seperti itu. Ngambil haknya orang lain jangan sampai. Eman-eman ibadahnya, sudah ibadah banyak tapi tidak diterima, kan eman-eman. Jadi pastikan yang masuk di dalam perut kita, pakaian yang kita gunakan, tempat yang kita gunakan ini adalah halal, perkara halal. Perkara yang dilegalkan agama. Berarti masih awalan ini Ustaz ya, terkait dengan makanan halal. Intinya yang bukan hak kita itu jangan diambil. Kalau mau ibadahnya diterima. Kalau mau ibadahnya diterima. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan berikutnya di segmen berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun berada, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa NTV, kembali lagi bersama kami di Kolbun Salim, tentunya masih bersama Ustadz Fauzi. Baik Ustadz, yang tadi kita membahas tentang makanan haram. Makanan haram. Kira-kira ini Ustadz, bagaimana cara menghilangkan sesuatu hal-hal yang haram pada diri kita? Ada ya sebetulnya seperti itu timbulnya karena dia itu serakah. Kalau orang itu serakah itu tidak peduli makan, yang penting dia itu pokoknya kenyang, dia bisa senang-senang, itu kan karena faktornya kan faktor serakah gitu. Makanya dia sampai seperti itu tuh faktornya hubbud dunya, cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada segala kejelekan. Orang kalau sudah cinta dunia, korupsi dilakoni, ngerebut hartanya orang lain dilakoni, semuanya dilakoni. Dia tidak tahu akibat dampaknya ibadah dia tidak terima, patang ngaji tidak diterima, patang sholat sunnah tidak diterima, patang sedekah tidak diterima. Kenapa? Ya itu karena pangkalnya itu karena cinta dunia, akhirnya semua harta dimakan. Istri-istri zaman dulu itu biasanya berkata, Mas, saya lebih baik menanggung pedihnya, sakitnya kelaparan daripada nanti di akhirat sampai memasukkan sesuap nasi dari perkara yang haram. Silakan kerja. Dan itu menjadi cita-cita jenengan. Semuanya suami kalau ada orang istrinya bicara seperti itu kan adem rasanya. Kalau istrinya justru, Mas, kalau sampai ndak kasih uang segini, ndak usah pulang, tak kancing lawang. Wah, ini malah mudah-mudahan suami, akhirnya suaminya semuanya dilakoni. Haram dimakan, ini sudah, itu bahaya ya. Jadi harus pastikan, harus difilter betul apa yang kita gunakan fasilitas untuk ibadah ini. Kemudian ya begini Ustaz, apa ketika ada seseorang yang katakan bekerja sesuatu yang ada mengambil hak orang lain di situ, kemudian disedekahkan, apakah itu menjadi menjadi halalnya rezeki itu tadi yang saya bicarakan itu tadi. Jadi harus perkara ibadah itu harus murni, harus bersih, tidak boleh mengambil haknya orang lain, justru itu menambah dosa. Dia tidak dapat pahala tapi menambah dosa gitu. Kalau mengambil haknya orang lain itu tidak bisa. Jadi harus betul-betul murni. Perkara yang taat itu tidak boleh tercampur dengan perkara-perkara haram. Kenapa sampai mengambil haknya orang itu? Ya saya sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim. Tidak bisa seperti itu. Jadi ibadah itu harus dari perkara yang murni, dari perkara halal yang dihalalkan syariat gitu. Selanjutnya mungkin selanjutnya Ustaz, yang berikutnya bagaimana supaya amal kita diterima. Iya, selanjutnya jangan bersandar kepada amal. Jadi min alamatil itimadi alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal, katanya Syekh bin Athaillah di dalam kitab Hikam itu. Jadi
Orang itu kalau bersandar kepada amal itu, kalau ketika dia jatuh dalam maksiat, dia itu pengharapannya kepada Allah kurang. Orang itu tidak boleh menganggap amalnya besar. Kalau orang yang menganggap amalnya besar, justru amalnya kecil. Jadi kalau orang menganggap amalnya besar, justru amalnya itu mengecilkan dia. Bahkan kalau dia terus-terus mengingat amalnya, itu amalnya bahkan hancur. Sekelas Kanjeng Nabi sudah orang mulia dunia akhirat, memimpinnya seluruh manusia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu beliau itu mengatakan bahwasanya, kata beliau, yang memasukkan saya surga itu bukan amal saya, tapi rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Wala ana jawab Kanjeng Nabi illa ayatahu madiyanallahu bi rahmati. Kan gitu. Jadi yang memasukkan Kanjeng Nabi ke surga itu tetap bukan amalnya. Padahal amalnya Kanjeng Nabi itu kuantitasnya dapat, kualitasnya dapat, semuanya dapat. Tapi tetap yang memasukkan bukan amalnya beliau. Bukan berarti terus kalau gitu saya tidak amal, tidak seperti itu. Amal itu karena memang kewajiban kita seorang hamba. Tapi harus ingat yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita. Rahmatnya Allah, yang memberikan hidayah Allah, petunjuk Allah, yang fasilitasi Allah, semuanya Allah. Jadi kalau orang edik-edik, saya kemarin alhamdulillah sudah sedekah sekian, diingat-ingat terus, saya sudah sedekah dengan sampean, sudah amal ibadah ini. Jadi nganggap dia itu amalnya besar, itu justru menjadi amalnya kecil. Gitu. Jadi semuanya dia itu justru tidak syukur pada Allah. Terus ngingat-ingat dirinya, terus ngingat-ingat ini banyak kekuatannya. Itu keliru seperti itu, keliru. Jadi karena ini ya Ustaz ya, karena terlalu membanggakan amalnya. Ya, jadi itu nyambung ke berikutnya, namanya ujub, membanggakan diri, membanggakan amalnya. Jadi syaratnya amal diterima itu diantaranya adalah tidak ada penyakit hati, ujub, riya, kemudian takabur, sombong, tidak ada. Jadi jangan sampai di dalam hati kita itu membanggakan, saya loh ahli sholat malam, saya ahli puasa sunnah, saya sampai paling malas puasa. Tidak seperti itu. Jadi caranya seperti itu, amalnya diterima. Nah itu seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang perlu diketahui lagi, lalu tanda-tandanya orang yang amalnya diterima itu apa? Setelah kita mengetahui tata cara supaya amal ibadah kita diterima, berikutnya adalah gimana cara mendeteksi amal ini sudah diterima apa tidak. Itu ada tandanya itu. Ada cirinya Ustaz. Ada cirinya itu. Gimana? Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu, man wajada samrota amali ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabul, katanya beliau. Itu katanya beliau, kalau kita sudah merasakan buahnya amal, manisnya amal ketika kita masih di dunia, itu diantara tanda terdekat amal itu adalah diterima oleh Allah. Jadi kalau orang ngaji, ya walaupun ngajinya berjam-jam tapi rasanya nikmat. Orang sedekah, walaupun dia mengeluarkan sedekah banyak tapi rasanya nikmat, rasanya itu enak, itu berarti tandanya dia itu ibadahnya diterima. Tapi kalau jejak ngaji 1 jam saja, al-bokongu al-panasu, bokongnya sudah merasa panas, tidak nikmatnya, kudu-kudu pengen ngajaki mulai, wes itu berarti perlu dikoreksi amalnya itu, gitu. Kira-kira seperti itu. Ada tanda-tanda lagi Ustaz? Iya. Selain itu. Dia tidak ingat-ingat amalnya. Walaupun amalnya sebesar apapun, dia tidak terlalu mempedulikan amalnya. Jadi tidak diingat-ingat terus-menerus gitu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang begitu sangat luar biasa. Tampaknya ini akan segera kita akhiri, tapi sebelum itu kira-kira dari yang jenengan sampaikan tadi kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya ya perlu kita ketahui ilmu-ilmu, tanda-tanda kita itu bagaimana amal kita diterima oleh Allah, dan mengetahui tanda-tandanya itu harus tahu ilmunya, terus kita evaluasi terus-menerus. Jadi kita harus punya ilmu, harus punya ilmunya, kemudian kita harus ikhlas, kemudian kita harus tahu yang kita makan halal, pastikan pakaian kita, tempat yang kita gunakan ibadah. Terus kita tidak bersandar kepada amal, kita tidak membanggakan amal kita. Kemudian juga itu tadi ya, kita bagaimana caranya kita itu setiap melakukan ibadah itu nikmat betul, jangan sampai ada bosen,
Nah, kalau sudah ada kayak seperti bosannya ibadah, itu sudah secara tidak langsung Allah menampakkan penolakan terhadap ibadahnya. Kalau ada orang ibadah bosan, itu secara tidak langsung penolakannya Allah itu lewat kebosanan dia itu. Makanya harus dikoreksi lagi. Jangan-jangan ada perkara haram masuk kepada diri kita. Ini kita kira kesimpulannya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan dan kesimpulannya. Baik pemirsa NTV, saya Haris. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita akan kembali di episode berikutnya. Dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.